Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Jumaida sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian PAI. Perkenalkan, nama saya Miranti Somena dengan NIM 240301024, semester 3, kelas A, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal mini riset saya dengan judul Hubungan Manajemen Waktu dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaci Ambon. Adapun pokok-pokok yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Memasuki jenjang perguruan tinggi, mahasiswa perlu menyesuaikan diri dengan suasana belajar yang berbeda dibandingkan saat di SMA. Di kampus, mahasiswa tidak lagi bergantung dengan sepenuhnya pada arahan dosen, sehingga dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur kegiatan belajarnya. Disiplin belajar merupakan hal penting dalam pembentukan kepribadian seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sikap disiplin sangat diperlukan agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang baik serta maksimal. Penerapan disiplin belajar dalam proses pembelajaran bertujuan untuk mencegah munculnya masalah belajar dan menciptakan suasana belajar yang baik, nyaman, dan menyenangkan. Selain disiplin belajar, kemampuan manajemen waktu juga menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa. Manajemen waktu secara ideal merupakan kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, dan mengendalikan penggunaan waktu agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan pengelolaan waktu yang baik, mahasiswa dapat menentukan skala prioritas sehingga tidak dapat mengabaikan kewajiban utamanya sebagai peserta didik di perguruan tinggi. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan. Dalam kehidupan akademik sehari-hari, masih ada mahasiswa yang kurang disiplin dalam belajar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian antara keadaan ideal dan keadaan faktual yang terjadi. Di satu sisi, mahasiswa dituntut untuk mampu mengelola waktu dan memiliki disiplin belajar yang baik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat mahasiswa yang belum mampu menerapkannya secara konsisten. Kesenjangan ini terlihat dari perilaku belajar mahasiswa yang belum teratur. Banyak mahasiswa menunda pekerjaan dan kurang mengontrol waktu mereka dengan baik. Perbedaan antara kondisi ideal dan kondisi faktual ini menjadi permasalahan yang cukup serius karena jika dibiarkan dapat berdampak pada rendahnya kualitas proses pembelajaran dan pembentukan karakter mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaci Ambon sebagai calon pendidik di masa depan. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, disiplin belajar mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaci Ambon masih rendah seperti kebiasaan datang terlambat, menunda tugas, dan kurangnya memanfaatkan waktu luang untuk belajar. Yang kedua, banyaknya aktivitas di luar perkuliahan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan waktu yang baik menyebabkan kegiatan belajar menjadi tidak teratur. Yang ketiga, hubungan antara manajemen waktu dengan disiplin belajar mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaci Ambon. Berikutnya adalah batasan penelitian, yaitu pada kesulitan mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaci Ambon dalam mengatur dan memanfaatkan waktu belajar, serta terendahnya disiplin belajar dalam menjalankan kewajiban akademik. Selanjutnya, kerumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terbagi menjadi 3.
yaitu yang pertama, bagaimana manajemen waktu mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dalam mengatur dan memanfaatkan waktu belajar. Yang kedua, bagaimana tingkat belajar disiplin mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon dalam menjalankan kewajiban akademik. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara manajemen waktu dengan disiplin belajar mahasiswa pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon? Pembahasan selanjutnya pada kajian pustaka. Ya, pada definisi konsep yang pertama, menurut Claessens et al. 2007, manajemen waktu merupakan upaya seorang dalam menggunakan waktu secara baik untuk mencapai tujuan, meliputi kegiatan menentukan kebutuhan, menetapkan tujuan, menyusun prioritas, dan merencanakan aktivitas. Dan untuk disiplin belajar, menurut Handoko dalam Sinambela 2012, disiplin muncul dari kesadaran dalam diri seseorang. Kesadaran ini membuat seseorang mau bertindak tertib tanpa harus dipaksa. Dalam kegiatan perkuliahan, disiplin belajar terlihat dari kesadaran mahasiswa untuk mengikuti aturan dan menjalankan kewajiban belajarnya dengan baik. Berikutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan antara manajemen waktu dengan disiplin belajar mahasiswa. Dalam penelitian ini, manajemen waktu ditempatkan sebagai variabel bebas atau dilambangkan dengan simbol X. Sedangkan disiplin belajar mahasiswa sebagai variabel Y. Manajemen waktu yang baik diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mengatur kegiatan belajar sehingga berdampak pada meningkatnya disiplin belajar dan menjalankan kewajiban akademik. Masuk ke pembahasan selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Sampel penelitian ini diambil dari mahasiswa program studi PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon yang masih aktif, yaitu mahasiswa semester 1, 3, dan 5. Mahasiswa dari semester tersebut dipilih karena masih menjalani perkuliahan secara aktif dan sesuai dengan penelitian yang membahas manajemen waktu dan disiplin belajar. Dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu teknik pengumpulan data dan jenis instrumen. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Dan jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup yang dibuat berdasarkan indikator dari setiap variabel yang diteliti. Kuesioner ini menggunakan skala Likert untuk mengetahui sejauh mana tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang akan diajukan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang proposal mini riset saya dengan judul Hubungan Manajemen Waktu dan Disiplin Belajar Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.